Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nijar dengan NPM 211010124 dari kelas TI reguler pagi 2C Banjarbaru. Di sini saya akan membahas materi tentang GPRS atau General Packet Radio Service. Sekarang kita masuk ke dalam materi latar belakang GPRS. Kemajuan teknologi dalam hal pengukuran besaran listrik saat ini berkembang pesat. Jika kita pengguna internet, dan sepertinya tiada hari tanpa berinternet ria untuk mengecek email, browsing website, chatting, mencari literatur laporan atau skripsi, download program, dan lain sebagainya. Mungkin yang kita lakukan selama ini adalah pergi ke warnet. Namun, hobi tersebut untuk sementara tidak dapat dilakukan karena kita mempunyai kesibukan lain, seperti mengadakan perjalanan keluar kota atau lain sebagainya. Pada saat itu yang dibutuhkan adalah teknologi GPRS yang memungkinkan kita untuk dapat berinternet dimanapun berada selama sinyal GPRS tersebut ada. Teknologi telah cukup lama ditawarkan oleh operator GSM atau handphone. GPRS mendistribusikan paket data akses internet sampai 114 kbps. Transfer data menuju jaringan internet atau web server melalui jaringan GPRS seluler. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa sih itu GPRS? Jadi, GPRS atau singkatan bahasa Inggrisnya itu adalah General Packet Radio Service adalah suatu teknologi yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan data lebih cepat jika dibandingkan dengan penggunaan teknologi Circuit Switch Data atau CSD. Sering disebut pula dengan teknologi 2.5G. GPRS merupakan sistem transmisi berbasis paket untuk GSM yang menggunakan prinsip tunneling. Ia menawarkan laju data yang lebih tinggi. Laju datanya secara kasar sampai 160 kbps dibandingkan dengan 9,6 kbps yang dapat disediakan oleh rangkaian tersakelar GSM. Sekarang kita masuk ke dalam materi sejarah GPRS. Kemunculan GPRS didahului dengan penemuan telepon genggam generasi 1G dan 2G, yang kemudian mencetus ide akan penemuan GPRS. Penemuan GPRS terus berkembang hingga kemunculan generasi 3G, 3.5G, dan 4G. Perkembangan teknologi komunikasi ini disebabkan oleh keinginan yang selalu memperbaiki kinerja, kemampuan, dan efisiensi dari teknologi generasi sebelumnya. Generasi 3.5G merupakan pengembangan dari 3G yang memungkinkan pengiriman data lebih cepat. Pada 3G, kecepatan transmisi maksimal 384 kbps, sementara pada 3.5G, kecepatan transmisi maksimal mencapai 3,6 mbps. Generasi 3G dan generasi 3.5G mendukung layanan video call yang memungkinkan penelpon dan penerima saling bertatap muka. Sekarang kita masuk ke dalam materi perkembangan GPRS. Generasi 275G dikenal dengan generasi 8G. 8G diperkenalkan oleh AT&T di Amerika Serikat pada tahun 2003. Teknologi 3G terbagi menjadi dua, yaitu GSM dan CDMA. Teknologi 3G sering disebut dengan mobile broadband karena keunggulannya sebagai modem untuk internet yang dapat dibawa kemana saja. Sekarang kita masuk ke dalam cara kerja GPRS. Cara kerja yang pertama yaitu mengirim paket ke mobil station atau MS dalam satu area. Terus ke cara yang kedua, mengirim sejumlah pertanyaan ke HLR yang memperoleh profil data pelanggan GPRS atau manajemen mobility. Terus lanjut ke cara kerja yang ketiga, mendeteksi MS GPRS yang baru dalam suatu area service yang menjadi tanggung jawab atau location management. Terus masuk ke cara kerja yang keempat, SGSN dihubungkan ke BSS
pada GSM dengan koneksi frame relay melalui PCU atau Packet Control Unit di dalam BSC. Sekarang lanjut ke materi macam sinyal GPRS, yaitu yang pertama ada 2G atau Second Generation. Kemudian terbagi menjadi dua, yaitu GPRS atau General Packet Radio Service dan EDGE, Enhanced Data for Global Evaluation. Terus yang kedua ada 3G, Third Generation, atau generasi ketiga. Kemudian terbagi dua, yaitu HSDPA atau High Speed Download Packet Access dan UMTS, Universal Mobile Telecommunication System. Terus kesimpulan yang kita dapat dari materi ini adalah kemunculan GPRS didahului dengan penemuan telepon genggam generasi 1G dan 2G yang kemudian mencetus ide akan penemuan GPRS. Penemuan GPRS terus berkembang hingga muncul generasi 3G, 5G, dan 4G. GPRS adalah suatu teknologi pengiriman dan penerimaan data menggunakan sistem paket switching. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.